Jadi memang banyak sebetulnya program Pemprov yang sudah dilakukan saat ini, yang sudah dilakukan selama ini. Tapi saya akan lebih bicara kepada program-program yang berkaitan dengan sektor pertanian. Nah, memang ada banyak program-program yang dibangun oleh Pemprov, tetapi tidak berjalan efektif. Nah, kenapa? Mereka masih tetap menggunakan pola-pola lama, pola-pola konvensional, tetapi tinggal hanya diramu dengan nama proyek-proyek yang bagus, tetapi kemudian dampaknya juga kecil. Kita belum merasakan proyek-proyek yang dibangun selama ini dan memberikan dampak yang bagus, artinya memberikan peningkatan produksi kepada petani-petani khususnya. Sehingga harus dikaji lebih baik. Kalau mau melakukan pembangunan di sektor petani, harusnya dilakukan analisis dengan baik, dibangun sistem yang bagus, sehingga kemudian bisa memberikan dampak yang lebih bagus kepada petani. Bagaimana mereka bisa melakukan beberapa hal seperti pembagian benih, pembagian pupuk, dilakukan juga pendampingan, tapi tidak dilakukan secara baik dengan sistem yang bagus, sehingga tidak memberikan efek atau dampak yang bagus terhadap peningkatan pendapatan petani. Nah, harusnya kalau pemerintah itu cerdas, mereka harusnya bisa melakukan terobosan-terobosan baru, baik itu antara teknologi ataupun apapun itu yang bisa memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan sektor pertanian di NTT. Kalau mau membangun sektor pertanian, harusnya mereka melakukan kajian lebih mendalam dari hulu sampai hilir. Nah, terkadang mereka melakukan pendampingan, bantuan-bantuan, tetapi mereka tidak melakukan kajian di mana pasarnya. Nah, kadang juga ketika petani-petani itu melakukan produksi sesuatu komoditas, dan ketika saat panen, mereka bingung kemana saya harus jual. Nah, akses pasar yang terjadi di daerah sana itu juga masih terbatas. Nah, kemudian belum banyak atau belum ada off-taker besar yang masuk ke sana, atau buyer besar yang masuk ke sana, sehingga mereka bisa mengakomodir komoditas pertanian yang ada di sana. Dan terobosan teknologi juga harus dilakukan. Nah, seperti halnya apa yang sudah pernah saya lakukan. Nah, NTT itu kan adalah salah satu daerah lahan kering yang mana orang hanya mampu, atau petani hanya mampu memproduksi komoditas pertanian, tanaman-tanaman umur pendek, jangka pendek, hortikultura misalkan, itu hanya bisa mampu 1 tahun sekali. Dan itu pun kalau misalkan ketika musim hujan itu kondisi hujannya dengan durasinya cukup lama, 2-3 bulan, masih akan bisa membantu. Tetapi juga yang selama yang terjadi di Sika misalkan, setiap tahun orang menanam jagung di musim hujan, tetapi ketika musim hujan itu biasanya juga terjadi kemarau panjang, dan itu biasanya terjadi gagal panen. Nah, dan itu pemerintah sampai dengan saat ini belum memikirkan solusinya apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu hal yang mendasar menjadi kekurangan kita di NTT adalah air. Nah, sehingga harus dia prioritaskan adalah air. Ketika kalau sumber air itu sudah ada, bagaimana kita berpikir kalau dengan susah payah untuk bisa mendapatkan air lah, kemudian kita harus berpikir bagaimana supaya bisa menghemat air. Nah, maka saya pikir dengan teknologi yang saya lakukan drip irrigation system itu akan sangat membantu. Contoh saja jagung. Kalau saja program TJPS yang dibangun oleh Pemprov itu kalau diterapkan dengan sistem drip irrigation system akan bisa membantu petani minimal 1 tahun mereka bisa tanam 3 kali. Katakanlah saja kalau misalkan 1 musim tanam itu mereka bisa menghasilkan 20 juta, tetapi kalau misalkan dalam 1 tahun itu diproduksi 3 kali, maka bisa menghasilkan 60 juta. Itu akan lebih baik perekonomian petani ketimbang kalau hanya setahun 1 kali produksi dengan bisa mendapatkan 20 juta. Kalau kita mau membangun sistem drip irigasi, saya pikir tidak harus membangun waduk-waduk yang besar seperti yang terjadi di Sika, Waduk Napung Gete, itu saya pikir tidak terlalu efektif. Dengan biaya begitu besar dikeluarkan tetapi dampaknya kecil. Mungkin akan berdampak tetapi butuhkan jangka waktu yang lebih panjang. Kalau kita bisa berinvestasi dengan teknologi-teknologi terbarukan ini, saya pikir tidak harus dengan nilai investasi yang besar itu, tetapi akan berdampak lebih merata kepada petani-petani. Lahan-lahan petani yang tidak digarap dapat digarap dengan baik. Ataupun contoh saja di daerah Sika, di daerah-daerah pantai selatan, di daerah-daerah selatan. Nah, itu kan di daerah-daerah dataran rendah itu kan sebetulnya sumber air tanahnya banyak. Nah, dan kalaupun kita melakukan pengeboran itu paling hanya kisaran antara 3 sampai dengan 20-30 meter sudah bisa mendapatkan sumber air tanah yang bagus. Nah, sekarang bagaimana pemerintah lebih fokus
lebih intens untuk membangun sistem pengairan ini lebih baik. Karena lahan-lahan tidur di sana terlalu banyak yang tidak dikelola dengan baik. Orang hanya menanam di musim hujan, misalkan tanam jagung, tanam kacang. Dan itu belum tentu juga bisa berhasil karena musim kita tidak bisa prediksi, begitu. Tetapi kalau bisa dibantu dengan teknologi, maka itu akan bisa dipastikan bahwa kebutuhan airnya tercukupi, kepupuk tercukupi, dipastikan pasti produksinya akan lebih bagus. Kalau kita mau mengaktifkan lahan-lahan tidur, yang pertama, paling utama adalah sumber airnya dulu. Kalau kita bicara tentang on farm, tentang produksinya, airnya harus ada dulu. Nah, kemudian teknologi apa yang kita terapkan. Tapi jangan sampai di situ, tapi pasar juga kita perlu pikirkan. Kalau misalnya kita dengan semangatnya memproduksi salah satu komoditas dengan jumlah yang lebih besar, tapi pasarnya di mana? Nah, itu juga penting. Sekarang saja itu banyak petani yang mulai mengeluh. Ketika musim-musim saat ini itu harga cabai jatuh. Banyak petani yang mengeluh, harga cabai ini jatuh, kemana kami harus menjual? Nah, begitu. Karena harga ini tidak bisa dikontrol dengan baik. Harga ini masih bisa dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak. Nah, itu yang petani belum bisa diberdayakan. Dan ini yang menarik, ketika kita dari beberapa bulan lalu kita bangun komunikasi dengan Kementerian Perekonomian, kita membangun satu proyek di sana yang namanya kemitraan closed loop, dan itu menarik karena di dalam proyek kemitraan closed loop ini bagaimana diupayakan semua stakeholder yang berkaitan dengan hulu sampai hilir dilibatkan. Kita lakukan diskusi bersama, kita lakukan perencanaan sama-sama, desain bersama, dan semua pihak-pihak yang terkait terlibat. Misalkan saja perusahaan pupuk, apa kontribusi Anda dan apa yang harus Anda lakukan di sana. Begitu juga misalkan pestisida, benih, dan kementerian-kementerian yang terkait juga dilibatkan. Nah, program-program ini kalau misalkan diterapkan dengan baik dengan cakupan yang lebih luas, itu akan jauh lebih bagus dan dipastikan bahwa petani akan lebih sejahtera karena pendapatan mereka akan lebih bagus. Karena di dalam program ini itu petani betul-betul mereka hanya fokus bagaimana mereka bisa menghasilkan produktivitas yang besar dengan kualitas yang bagus. Karena mereka tidak perlu harus berpikir saya harus menjual kemana, mereka tidak perlu berpikir saya harus mendapatkan benih dari mana, mereka tidak perlu berpikir saya harus mendapatkan pupuk dari mana, karena aksesnya sudah ada semua. Dan sistem yang dibangun kurang lebih sama kayak di Israel yang seperti ini. Nah, itu yang bagus. Nah, sekarang kembali lagi kepada pemerintah mau atau tidak, begitu. Karena kalaupun kita bicara soal anggaran pemerintah, kalaupun tidak mencukupi, sebetulnya kan masih banyak investor di luar yang harusnya kita bisa ajak kerjasama untuk mengembangkan sektor pertanian di sana, dari hulu sampai hilir kan bisa. Nah, bicara industri harusnya bisa. Kita contoh saja kalau kita bicara soal komoditas hortikultura, tomat atau cabai. Tapi pertanyaan saya sekarang, apakah di NTT sudah ada industri misalkan saus tomat atau cabai sudah ada belum? Pada potensinya ada. Semua saus tomat yang beredar di kios-kios yang di toko itu adalah produk dari luar NTT. Nah, itu menjadi satu potensi yang besar harus dikembangkan. Dan ketika kalau sudah ada industri itu di sana, maka kemudian mereka akan bisa membantu menstabilkan harga gitu. Nah, karena yang terjadi sekarang adalah kita hanya harap menjual di pasar lokal. Nah, kemudian pasar lokal ini masih dikendalikan oleh tengkulak. Nah, sehingga dalam satu hari harga bisa berubah-berubah terus. Sebetulnya kalau bicara soal komoditas atau jenis tanaman itu harusnya banyak. Entah itu mau dari tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, tanaman pangan, harusnya sebisa. Banyak varietas tanam atau jenis tanam harus dikembangkan. Tapi kembali lagi, kalau kita mau kembangkan sesuatu tetapi airnya tidak ada, sumber daya manusianya juga terbatas, pemerintahnya juga tidak begitu fokus, yang pasti bagi tidak akan berhasil. Jadi harusnya dibangun dulu satu sistem. Jadi sistemnya, mekanismenya, regulasi pemerintahnya harus dibentuk dengan baik dulu, baru bisa dikembangkan dan pertanian ini akan bisa berhasil. Sering kita diskusi dengan pemerintah daerah, tetapi kita belum tahu kapan mereka bisa mereplikasi ini dan bisa melakukan. Saya kira ini sebetulnya kalau mereka konsen dan betul-betul mau bangun sektor pertanian di NTT, di Sika misalkan, harusnya sih bisa. Dan kalau berbicara tentang kepentingan politik, bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di sana adalah petani. Kalau pemimpin daerah mereka lebih fokus membangun sektor pertanian, maka itu akan lebih menguntungkan mereka. Petani untung, sebagai pemimpin juga akan menguntungkan. Tadi dari sisi pemerintah, tetapi kemudian juga dari sisi sumber daya petani itu sendiri.
Nah, karena memang kita tahu bahwa hampir petani-petani kita yang ada di daerah ataupun di Indonesia itu rata-rata umur 40-an ke atas, dan kemudian dengan SDM pendidikan juga terbatas. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan terberat. Tetapi menjadi potensi, menjadi peluang adalah ketika kalau anak-anak muda yang sekarang itu mereka serius untuk bangun sektor pertanian, itu akan menjadi peluang yang bagus ke depan. Tetapi kembali kepada teman-teman muda ini, apakah siap mau menjadi petani atau tidak? Karena terkadang juga karena mungkin sudah terbiasa dan persepsi orang-orang di kampung bahwa ketika kalau saya menjadi sarjana dan harus bisa bekerja di kantor, harus bisa menjadi PNS. Karena di daerah, di NTT misalkan, ketika kalau anak saya menjadi PNS itu menjadi satu keberhasilan yang luar biasa begitu. Nah, itu yang perlu kita rubah. Tetapi kemudian saya lihat belakangan ini teman-teman muda sudah banyak. Ada yang sarjana-sarjana di luar daripada bidang pertanian juga, mereka sudah mulai terjun ke sektor pertanian. Dan ini harusnya pemerintah lebih fokus kepada teman-teman muda ini dan lebih perbanyak lagi petani-petani muda untuk membangun sektor pertanian, sehingga dengan SDM orang muda yang bagus ini bisa membangun sektor pertanian dari hulu sampai hilir akan lebih baik. Kalau dulu jadi petani itu pekerjaan yang paling hina. Nah, karena apa? Kalau jadi petani itu karena saya tidak sekolah, saya tidak mampu untuk sekolah, dan kebetulan mungkin saja saya punya warisan sedikit, punya tanah, sudahlah saya alih profesi menjadi petani. Padahal itu bukan jadi satu pekerjaan utama petani. Saya katakan bahwa saya sebagai petani, tetapi hari ini, pagi ini saya pergi pesta, besok saya melakukan aktivitas satu lain. Tetapi tidak fokus pada sektor atau profesi yang dibangun itu. Nah, kalau untuk sekarang itu sebetulnya sangat bagus sih harusnya, sangat bisa sih harusnya. Dan harapan kita sih pemerintah harus berada di depan, karena sehebat-hebatnya masyarakat kalau tanpa didukung oleh pemerintah tetap tidak akan bisa. Kita berada di lingkungan di situ, kita melihat bahwa profesi petani atau menjadi petani itu adalah profesi yang paling mulia dan paling kaya di sana. Karena pendapatan mereka cukup besar, bukan cukup besar tapi sangat besar. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Nah, di sana mungkin pekerjaan PNS misalkan atau bekerja di kantor itu bagi mereka adalah pekerjaan yang tidak menguntungkan. Tetapi kalau menjadi petani, karena mereka bisa menentukan sendiri, punya target sendiri, kira-kira saya harus punya penghasilan berapa, dan itu lebih mandiri gitu, ketimbang dengan petani-petani kita di Indonesia dan dengan lebih banyak sumber dayanya terbatas. Dan di sana tidak semua orang bisa jadi petani. Tidak semua orang bisa jadi petani. Jadi kalau jadi petani itu sudah luar biasa sih harusnya. Syarat-syarat untuk menjadi petani juga pasti ada lah sih syarat-syaratnya. Dan itu kalau bisa diterapkan di sini dan kita membangun satu pemahaman baru, ternyata kalau jadi petani itu menguntungkan, menjadi petani itu akan lebih bergengsi ketimbang dengan profesi-profesi lain. Kalau dengan kita membangun dengan narasi-narasi seperti itu, kita mendoktrinasi hal-hal yang seperti itu, maka teman-teman muda, teman-teman yang dari bawah ini, mereka akan berpikir bahwa ternyata jadi petani ini enak loh. Nah, untuk saat ini yang berkaitan dengan pengembangan atau produksi holtinya, kita sudah punya tim atau kita sudah punya kelompok. Jadi saat ini memang teman-teman di sana sedang mengerjakan proyeknya di lahan. Nah, kalau saya saat ini lebih fokus bagaimana menyebarluaskan teknologi yang sudah diterapkan ini, dan puji Tuhan sudah banyak yang dikembangkan, malah yang lebih banyak di luar NTT malah ketimbang di NTT. Nah, di luar NTT sejauh ini orang berpikir bahwa teknologi ini akan lebih cocok ke daerah kering, tetapi pengalaman saya sejauh ini yang menerapkan ini tidak hanya di daerah kering, tetapi daerah yang banyak air juga mereka menerapkan ini. Karena mereka berpikir bahwa yang pertama, dengan menerapkan sistem ini akan lebih efektif dan efisien, lebih hemat biaya. Memang kalau menerapkan sistem ini biaya investasi awalnya lebih besar,
Tetapi kalau kita hitung-hitung sepertinya jauh lebih hemat ketimbang kita melakukan sistem yang konvensional. Sehingga di luar NTT banyak di Sulawesi, kemudian di daerah lain lagi sudah banyak menerapkan ini. Bahkan mereka menerapkan itu daerah situ sebetulnya ada banyak. Tapi mereka sudah punya analisis sendiri ketika kalau mau melakukan satu pengembangan pertanian dengan luasannya lebih besar. Lalu semua itu kalau kita mengandalkan sistem yang konvensional, makanya kita tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau dibantu dengan teknologi, akan lebih efektif dan akan lebih menguntungkan. Yang terjadi selama ini adalah kalau konvensional, orang akan berharap pada alam. Contoh saja di daerah-daerah yang curah hujannya lebih panjang. Nah, mereka akan melakukan aktivitas produksi tanaman, tetapi mereka juga hanya mengandalkan kondisi alam, kelembapan air hujan misalkan. Tetapi itu tidak akan menjamin produksinya akan lebih baik, karena kita tidak bisa mengontrol berapa banyak air yang kita berikan untuk tanaman, berapa banyak pupuk yang kita berikan kepada tanaman. Tetapi kalau kita menggunakan dengan sistem ini akan lebih terkontrol dan lebih efektif, karena kita tahu saya harus berikan berapa banyak air, berapa banyak pupuk untuk setiap tanaman. Dan kalaupun menggunakan sistem konvensional yang melakukan pengadaan sistem lab misalkan, itu juga hal yang sama. Memang mungkin bisa membantu proses pengerjaan atau proses produksi, perawatan, pengadaan, tetapi juga ada hal-hal yang kita tidak bisa pastikan, seperti jumlah air, pupuk dan lain sebagainya macam. Karena kalau kelebihan tanaman itu, sifat tanaman itu kalau berlebihan, airnya berlebihan atau pupuknya berlebihan, itu juga akan beresiko pada tingkat produksi. Kita bisa mengakses lahan Pemda kurang lebih 5 hektar di Sika, di Maumere, persis di belakang kantor Bupati Sika. Dan itu dari awal kita coba mengakses lahan itu, karena kalau bicara soal lahan Pemda, Sika misalnya, itu lahan Pemda itu terlalu banyak, tetapi dibiarkan tidak produktif. Nah, harusnya aset-aset itu harusnya berputar. Nah, sehingga kita melihat bahwa ada lahan-lahan yang kosong yang tidak dikelola dengan baik, harusnya bisa dimanfaatkan. Maka kemudian kami mengelola lahan-lahan Pemda yang ada. Harapan sih ke depan kami masih bisa menggunakan lagi lahan-lahan Pemda yang belum dimanfaatkan selama ini. Bukan hanya kami, tetapi juga nanti teman-teman muda lain itu bisa diakomodir juga kan begitu. Karena kadang juga ada teman-teman yang mereka punya semangat yang tinggi, tapi mereka tidak punya lahan begitu. Padahal Pemda punya lahan. Ya. Dari yang dijanjikan oleh Pak Gubernur 7M, kemudian kita hanya bisa akses 170 juta, tapi ya sudah sedikit membantu, tapi harapannya perlu dipertimbangkan lagi ke depan, karena kalau tanpa teknologi, tanpa inovasi, kita tidak akan bisa berkembang. Dan kita juga jangan hanya karena untuk membangun narasi-narasi politik yang untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat kecil, tapi harapannya narasi-narasi yang dibangun harusnya direalisasikan gitu. Ya, untuk NTT yang lebih bagus ke depan. Karena kunci keberhasilan di NTT adalah keberhasilan petani. Kalau petani itu sudah berhasil, maka NTT itu akan berhasil. Gitu.